Halo guys, happy Sunday. Jadi di video kali ini aku mau kasih beberapa information ya terkait dengan perkembangan corona di Indonesia gimana sekarang, sampai berapa, yang sembuh berapa, yang PSBB berapa, kemudian apa aja yang harus kita lakukan menyikapi kondisi situasi seperti ini. Kemudian tips-tips ya, mitos fakta tentang corona, tips berpergian ke luar negeri ataupun yang mau liburan. Jadi semuanya aku rangkum dalam screen video yang nanti kalian bisa baca dan kalian juga bisa dengerin suara aku. Oke, itu aja. Semoga ini memberkati kalian dan bisa membantu. Bye-bye. Oke guys. Kurva yang melengkung habis ini artinya suatu saat wabah ini akan berhenti. Nah, garis ini mewakili kapasitas rumah sakit dan tenaga kesehatan. Jadi semua yang di bawah garis ini kemungkinan besar akan dirawat, tapi yang di atas garis ini kemungkinan besar kesulitan dan bahkan meninggal dunia. Nah, tugas kita adalah membuat kurvanya tuh nggak terlalu melonjak tinggi, sehingga semua orang yang sakit bisa masuk ke dalam rumah sakit dan ditangani oleh petugas kesehatan. Jadi gimana caranya membuat kurva ini menjadi landai? Orang itu sakit nularin orang lain. Nah, orang yang sudah sembuh, tubuhnya jadi punya imunitas, sehingga kemungkinan dia tertular lagi itu kecil atau hampir nggak ada. Sehingga caranya sebuah wabah apapun itu dari zaman dulu berhenti adalah ketika cukup banyak orang kena virusnya, lalu menjadi imun sehingga virusnya nggak bisa punya orang untuk ditularin lagi. Nah, kenapa selama ini kita perlu banget namanya social distancing atau ngejauhin diri? Animasi ini bagus banget. Ini contoh kalau semua orang bergerak bebas seperti biasa, nggak ada pikiran, semua tetap pergi konser, pergi jalan-jalan. Ini akan terjadi. Satu orang akan menularkan semua orang berbarengan, dan itu yang berbahaya. Seperti tadi kita ngelihat kurvanya ya. Pada akhirnya akan lewat dan pada akhirnya semua orang akan sembuh. Tapi karena kurvanya tinggi, banyak orang akan mati dalam prosesnya. Nah, yang terjadi di Cina dengan adanya lockdown, ditutup, membuat orang tidak sakit sekaligus berbarengan. Jadi kurvanya lebih landai kalau kalian lihat, sehingga memberi waktu untuk orang-orang menjadi sembuh dan akhirnya bisa melandaikan kurvanya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita lakukan namanya social distancing, yaitu kalau nggak harus banget nggak usah pergi keluar, kalau nggak penting-penting banget nggak usah ketemu temen, nggak usah ada social function, semuanya ditunda dulu. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, bahkan ini ada simulasi satu lagi. Kalau social distancingnya itu bener-beneran ekstrim, orang nggak boleh keluar, ada jam malam dan sebagainya, ini yang terjadi. Kita lihat beda banget kan. Jadi ada orang yang akan tetap sakit, tapi mereka bisa masuk rumah sakit dan dirawat. Jadi teman-teman, please do your social distancing, stay at home, work from home, anywhere you can. Ada orang-orang yang nggak bisa, saya mengerti, tapi sebisa mungkin lakukanlah semuanya itu. A good way of doing it is to imagine that you do have the virus, yeah, and change your behavior so that you're not transmitting it. Pada video kali ini aku akan memberikan seputar information ya yang difokuskan pada cara mencegah dan cara mengantisipasi dari corona yang sudah mulai meningkat di Indonesia ya. Dari Indonesia sendiri sekarang sudah banyak ya, sudah ada 96 kasus positif, ada yang 5 meninggal dan sembuh 8. Tapi no need to panic ya, yang perlu kita lakukan adalah waspada. Ya, dari negara yang paling banyak sendiri mulai tanggal update 14 Maret kemarin itu Cina yang masih paling banyak, kemudian susul dengan Italia, Iran, Korea Selatan, Spanyol, Jerman, Perancis, Amerika Serikat, Swiss dan Norwegia. Ya. Nah, kemudian aku akan membahas sebenarnya perlu nggak sih membatasi perjalanan ke luar negeri? Ya, sebenarnya tidak ada himbauan yang benar-benar strict kamu nggak boleh gitu. Itu tergantung dari kebijakan masing-masing negara. Dan yang paling penting adalah cari tahu dulu nih tempat tujuan kamu mau pergi itu aman atau enggak ya. Nah, tapi bagi lansia, kemudian teman-teman yang punya penyakit atau orang tua yang sudah punya penyakit lama, penyakit sedang nggak fit, itu jangan dulu ya pergian ke daerah-daerah yang beresiko. Nah, kemudian apa aja sih yang harus diwaspadai kalau kita lagi mau ke luar negeri ya? Nah, kalau bisa, kamu download aja nih aplikasi Safe Travel dari Kementerian Luar Negeri. Ada info-info menarik di situ juga. Terus cari tahu nomor KBRI di negara tujuan in case kamu perlu, ya kan? Kamu mesti baca dulu informasi resmi kondisi terkini dari negara tujuannya. Kemudian vaksin jika diperlukan sebelum berangkat, yaitu vaksin flu. Nah, jaga kondisi tubuh dan kebersihan selama perjalanan. Sepulang dari Indonesia nih, yang penting kamu harus mengkarantina dirimu sendiri ya, harus tahu diri dulu nih
Karena kita mungkin nggak sakit tapi kita bisa nularin ke orang lain ya, apalagi orang tua kita ya, atau orang-orang yang lagi sakit, kan kasihan ya. Nah, seputar corona ternyata banyak banget mitos dan fakta yang berkembang. Di antaranya ada yang ngomong nih, pengering tangan itu bisa membunuh virus karena panas. Itu enggak ya. Membunuh virus hanya efektif dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun atau dengan hand antiseptik. Kemudian, apakah vaksin pneumonia efektif untuk menghadapi virus ini? Tidak, ya. Vaksin untuk virus ini masih harus vaksin yang khusus dan masih dalam pengembangan, ya. Kemudian, seberapa efektif thermal scanner dalam mendeteksi orang yang terinfeksi? Nah, ini yang masih salah kaprah ya. Jadi, thermal scanner itu cuma bisa membaca orang ini lagi demam apa enggak. Dia nggak bisa mendeteksi orang ini sudah terinfeksi apa belum. Ya, jadi orang yang cuma flu biasa dan lagi demam pun bisa terbaca oleh thermal scanner karena dia lagi demam. Kemudian, mitos lainnya, mencuci hidung dengan menggunakan air garam bisa mencegah penyebaran virus. Ini juga tidak ada buktinya ya, underlying proofmentnya. Kemudian, apakah menyiram tubuh dengan desinfektan seperti alkohol atau klorin mampu membunuh virus? Ini juga tidak bisa membunuh virus yang sudah masuk ke dalam tubuh. Bisanya adalah membunuh virus yang masih ada di permukaan, seperti permukaan benda-benda yang habis kalian sentuh. Ya, kemudian ada lagi mitos memakan bawang putih bisa mencegah infeksi. Ini juga sebenarnya bawang putih itu mengandung antibiotik yang baik untuk tubuh, namun tidak bisa atau belum ada bukti dia bisa mencegah COVID ya, karena COVID ini kan virus bukan antibiotik ya. Kemudian, apakah aman untuk menerima kiriman dari negara-negara yang terkena, khususnya Cina? Nggak apa-apa, karena virus itu tidak akan bertahan di permukaan benda tanpa adanya inang ya. Kemudian, minyak wijen dapat membunuh virus? Ini juga tidak. Kemudian, apakah hewan peliharaan dapat menularkan virus? Untuk saat ini belum ada bukti bahwa hewan peliharaan bisa menularkan, tapi sebaiknya tetap cuci tangan setelah kalian menyentuh hewan. Apakah antibiotik bisa mencegah dan membunuh virus corona? Tidak ya, sekali lagi corona itu virus bukan antibiotik guys. Nah, kalau kalian merasa informasi ini bermanfaat, kalian harus share ke teman-teman kalian ya. Untuk informasi yang lainnya, nah, sekarang kita beralih ke tips mencegah virus corona nih. Bagaimana caranya? Tentu dengan cuci tangan menggunakan sabun atau antiseptik ya. Kemudian perhatikan jarak minimal 1 meter dari orang yang batuk atau bersin. Hindari menyentuh bagian wajah kalian, terutama hidung dan mata. Kemudian mulut kalian juga ya. Nah, etika bersih nih, kalau kalian lagi mau bersin atau batuk gitu, kalau bisa tutup dengan menggunakan tisu atau sapu tangan, atau misalnya kalau kalian nggak punya, pakai siku bagian dalam. Lalu segera buang tisunya ke tempat sampah, lalu cuci tangan ya. Kemudian, kapan harus cuci tangan menggunakan air dan sabun? Ya, secara kasat mata sih memang nggak terlihat tangan kita kotor ya. Kalau misalnya tangan kalian nggak kelihatan kotor, ya bisa pakai antiseptik aja. Tapi kalau kalian terlihat benar-benar kotor, itu harus cuci tangan. Kemudian yang kedua, setelah buang air besar atau kecil, atau setelah batuk atau bersin, setelah kontak dengan orang yang sakit, sebelum saat menyiapkan makanan, sebelum makan, setelah menggunakan toilet, dan setelah bersentuhan dengan hewan atau membersihkan kotoran hewan. Cara mencuci tangan yang baik kan, pasti sudah banyak yang baca ya. Ini aku skip aja. Nah, cara menggunakan hand sanitizer itu minimal 60-70% kandungan alkoholnya. Teteskan di kedua tangan, gosok-gosok telapak sela-sela jari termasuk kuku kalian ya, sampai dia kering. Kalau nggak ada hand sanitizer gimana? Ini lagi jarang kan hand sanitizer. Nah, WHO sudah memberikan solusinya nih. Kalian bisa buat sendiri dengan menggunakan isopropil alkohol, hidrogen peroksida, gliserol yang dicampur ya, kemudian dimasukkan air, lalu dikocok. Nah, itu juga bisa menjadi hand sanitizer pilihan kalian kalau misalnya memang benar-benar kepepet nggak dapet hand sanitizer. Tapi ingat, ukurannya dan persenannya harus benar-benar sama ya, supaya itu efektif untuk membunuh virusnya. Kemudian, siapa sih yang sebenarnya perlu menggunakan masker? Ini juga udah berulang-ulang kali dibahas di media apapun ya. Sebenarnya yang dalam kondisi sehat, Anda hanya perlu masker saat menangani pasien. Jadi yang benar-benar harus pakai masker itu tenaga kesehatan guys ya. Kemudian ya, kalau kalian ada bersin atau batuk, nah itu juga kalian harus pakai masker.
gunakan masker itu jangan berulang-ulang kali. Kalau memang kalian udah kotor maskernya, itu langsung dibuang. Kalau dengan barang-barang, ya sebenarnya belum diketahui pasti nih seberapa lama virus itu bertahan di benda mati. Ada yang bilang 24 jam, tapi penelitian terbaru ada yang bilang bisa sampai 9 hari ya. Nah, untuk amannya tetap kalian harus sering-sering membersihkan barang-barang kalian, terutama handphone yang kalian pegang tiap hari, dompet, kunci mobil, kunci motor ya. Barang-barang yang berkaitan dengan kalian tiap hari, itu yang benar-benar rawan. Terus cara menjaga imunitas tubuh ya dengan mengkonsumsi protein, buah, tidur, olahraga, air, dan ada yang terbaru juga itu sebenarnya ini masih belum ada uji ilmiahnya ya. Sebenarnya ini bisa disarankan itu meminum campuran jahe dengan lemon. Itu aja, nanti aku sambung lagi kalau ada update berikutnya. Thank you.